Setelah menebak kemungkinan ini, wajah kelima kaisar semuanya tampak sangat suram. Tetapi di dalam hati mereka merasakan kelemahan yang dalam. Di hadapan kekuatan absolut, bahkan jika mereka tahu bahwa keluarga kekaisaran Star Lion ingin mereka menjadi kambing hitam, mereka tidak memiliki perlawanan. Singa yang baik Likai, untuk melindungi dirinya sendiri, dia memiliki pikiran jahat pada kita. Bahkan singa dan yang terbunuh langsung dibom dan dibunuh, dan kami masuk lagi, pasti 10 kematian tanpa nyawa. Yah, tapi jika kita tidak pergi, Lion Likai pasti akan mengambil tindakan pada balapan di belakang kita. Dia dipukuli oleh junior Qin Yichen beberapa kali. Keluarga kekaisaran Star Lion pasti ingin menunjukkan kekuatan pencegahnya. Untuk waktu yang lama, suara bisikan terdengar di aula. Mata lima kaisar dipenuhi dengan keputusasaan, dan mereka tidak punya pilihan selain mengancam keluarga kerajaan singa-singa. Hai, suasana tertekan memenuhi seluruh aula. Pada suatu saat, alis Niu Xiaotian tiba-tiba sedikit mengernyit, dan pada manik-manik kurirnya, ada kilatan cahaya. Namun, saat ini, Niu Xiaotian tidak lagi memikirkan pembawa pesan itu. Dia melambaikan tangannya secara langsung, dan ada suara di manik-manik pembawa pesan. Tuan, leluhur Guntur kembali ke kota Dewa Guntur. Dan ketika mereka mendengar suara ini, tubuh kelima kaisar itu tiba-tiba menjadi kaku. Segera, mata mereka meledak dengan warna yang luar biasa. Niu Xiaotian bahkan mengeluarkan pembawa pesan secara langsung dan mencari kebenaran masalah tersebut dari orang yang melaporkan berita tersebut. Setelah beberapa saat, dia sepertinya mendapat jawaban positif. Lazy Jin, bagaimana ini mungkin? Tanda seru. Setelah si Likai keluar, ruang itu jelas diblokir oleh roh jahat itu. Bagaimana Lazy Jin bisa kabur hidup-hidup? Tanda seru. Apakah karena anak itu lagi? Apakah mereka juga akan mengambil benda yang membelah itu? Tanda seru. Setelah kejutan singkat, jalan penuh dengan suara yang luar biasa, keluar dari mulut beberapa kaisar. Mereka memang melihat Qin Yichen 3 orang di ruang angkasa. Tetapi untuk beberapa alasan mereka selalu memiliki pikiran yang lancar untuk Qin Yichen yang jahat. Dan sekarang tampaknya yang terakhir tidak dapat benar-benar mengalahkan mereka. Seperti yang diharapkan, tidak hanya mereka tidak mati, mereka bahkan dengan diam-diam menghindari jaring mereka yang tak terhindarkan, dan kembali ke Liga Iblis. Jika bukan karena bidak Niu Xiaotian, mereka memiliki posisi yang sangat istimewa di Liga Iblis, dan mereka mungkin tidak akan tahu kembalinya leluhur tua Lei Yao. Jika anak itu benar-benar keluar dari kubur, 89 dari benda yang membelah di dalamnya ada di tangannya. Pada saat ini, wajah Scorpion Yuan juga tampak sangat bersemangat. Dia menarik napas dalam-dalam, berkata dengan nada yang hampir pasti. Mendengar ini, 4 kaisar lainnya semuanya mengangguk, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi bersemangat. Jika Qin Yichen benar-benar mengambil kembali benda itu, maka mereka diharapkan untuk mengambil sedikit darinya, dan mungkin, melalui terobosan ini, untuk menjadi pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Dan yang lebih penting, karena berita ini, mereka kebutuhan mendesak dapat diringankan. Beritahu si Likai beritanya, perhatian yang terakhir pasti akan beralih dari mereka ke Qin Yichen. Rai Divine City, kuil Guntur. Menghadapi mata jaring yang tak terhindarkan yang diletakkan oleh 5 kaisar, orang-orang Qin Yichen 5 diam-diam menghindari masa lalu, dan kembali ke kuil mereka sendiri tanpa membuat siapapun khawatir. Setelah kembali, Qin Yichen tidak bertindak agresif. Bahkan Lei Yunyu tidak memberitahunya. Karena, Qin Yichen memahami bahwa hal yang paling kritis saat ini adalah mundurnya Thunder Ancestor dan Wuxiao. Mereka perlu menggunakan efek buah pembagi nirwana untuk mencapai puncak alam bumi dalam satu gerakan. Selama langkah itu tercapai, dan senjata suci kelas atas yang diperoleh di dalam makam disempurnakan lagi, ketika saatnya tiba, bahkan jika mereka menghadapi Lion Likai, keduanya mungkin tidak akan bertarung. Setelah diancam oleh Lion Likai Chiguo, Qin Yichen telah menyadari bahwa bahkan jika dia memiliki token pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, dia dapat ditakuti, tetapi yang terakhir masih dapat mengancam mereka dengan aliansi iblis. Dan selama Thunder Ancestor dan Wuxiao memiliki modal untuk bersaing dengan Lion Likai, lain kali mereka menghadapi ancaman ini, mereka tidak perlu khawatir. Qin Yichen juga diam-diam datang ke aula besar ketika iblis tua leluhur Rai dan Wuxiao menutup pintu mereka. Kembali, ketika Qin Yichen pertama kali melangkah ke aula besar, tawa kecil terdengar pelan. Segera, sinar cahaya menyatu. Di tengah aula besar, siluet perlahan muncul. Betapa kuatnya sama sekali tidak berfluktuasi dalam siluet ini, tetapi dengan penampilannya, langit dan bumi tampak bergetar. Siluet ini hanyalah pertempuran tanpa akhir. Sehubungan dengan kembalinya Qin Yichen, Wu Yuan tampaknya tidak mengejutkan. Melihat siluet itu, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Segera, telapak tangannya sedikit terangkat, dan saat pikirannya bergerak, sinar cahaya kemasan meledak ke arah yang terakhir. Melalui sinar cahaya kemasan, samar-samar kita dapat melihat jantung emas yang berdetak, yang merupakan jantung dari roh perang. Meskipun Qin Yichen juga merasa bahwa jika dia bisa memurnikannya,
dia akan mendapatkan manfaat yang menakutkan. Tetapi ketika dia mengembalikan semangat perang, dia tidak memiliki ketekunan di dalam hatinya, dan bahkan dia masih memiliki keuntungan. Zhang Wuyuan tidak menoleh. Saat roh perang mendekat, dia berubah menjadi sinar cahaya dan menyuntikkannya ke dalam tubuh. Hai, dengan integrasi roh perang, tubuh Zhang Wuyuan sedikit bergetar, dan sinar cahaya keemasan melonjak di atasnya. Tetapi untuk sesaat, momentum sombong tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Meskipun saya tahu bahwa momentum ini tidak diarahkan pada diri saya sendiri, di bawah momentum yang menakutkan ini, Qin Yichen yang berdiri di pintu aula besar tiba-tiba menjadi tegang. Untungnya, momentum mengerikan ini melintas begitu saja, dan segera menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul dalam film antara surga dan bumi ini. Jika bukan karena tubuh yang kencang, Qin Yichen akan berpikir bahwa momentum itu hanyalah halusinasi saja. Hehe, kamu tidak mengecewakanku. Di bawah tatapan Qin Yichen, Zhang Wuyuan akhirnya berbalik perlahan. Dengan sentuhan senyum di mulutnya, suara penuh pujian, diam-diam bergema di aula besar. Di hadapan apresiasi yang terakhir, Qin Yichen tidak memiliki ekspresi bersemangat di hatinya. Dia menatap yang terakhir dengan erat. Untuk waktu yang lama, suara tumpul keluar dari mulutnya. Senior, kamu tidak ada hubungannya dengan apakah saya mengatakan itu.